berani mengatakan Yesus bangsat kok. Karena Yesus yang mana nih? Wah, coba di Islam ngomong-ngomong begitu, besar bunuh. Betul? Iya. Saya berani ngomong Yesus Amin. bangsat kok. Karena apa? Yesus yang saya sembah bukan Yesus yang suka mendirikan gedung gereja. Yesus yang saya sembah, Yesus yang tidak pernah memerintahkan untuk membeli rumah 10 M. Tapi disuruh jualah segala milikmu, bagikan kepada orang miskin. Buyang kan coba. Nah, sekarang balik orang Kristennya edan. Ketika 300 tahun orang Kristen dikejar-kejar mau dibunuh gara-gara orang Kristen berkata Yesus itu satu-satunya Tuhan. Mau dibunuh tuh sama Kaisar Roma tuh. Satu-satunya Kurios, satu-satunya Tuan, Adonai, majikan. Mau dibunuh tuh sama Kaisar Roma. 300 tahun tuh dari zaman Yesus sampai dengan zamannya Konstantinopel. Sekarang diajarin lagi katanya Yesusnya punya Tuhan, persis ajarannya Muhammad. Lah, ya nggak heran sih mereka memang itu ya mereka juga begitu, kelakuannya sama kan. Karena kamu nggak peduli dengan orang-orang miskin. Ayo bangsat kan, gila kan. Itu loh. Tapi kalau memang ya, kalau ini saya ngomong beneran ya, saya serius ya. Kalau memang Tuhan Yesus itu kayak gitu, saya nggak mau ikut Yesus loh, sungguh. Amit-amit saya nggak mau ikut Yesus. Kalau Tuhan Yesus memang mengajarkan seperti itu ya, saya nggak mau loh. Israel sampai begitu. Nggak mungkin dia bisa jawab. Shalom. Ya lo mantap Nih, diskusi hari ini. Pastor. Ibu Ellen, masuk. Mantap ya. Keras nih. Ellen, Main keras. Gara-gara Diskusinya gereja. keras. Jadi kalau ditanya Islam itu maunya, idealnya secara ideologinya apa secara ininya ya, secara sejarahnya maunya ya itu adalah sebuah penuntun jalan hidup. Tetapi di dalam perjalanannya mereka harus mengambil alih kekuasaan untuk bisa mendirikan sesuai syariahnya mereka. Kalau nggak bisa, nggak akan bisa. Dan di dalam syariahnya itu dimanapun ya baru akan bisa Islam kalau apa? Kalau negaranya jadi Islam. Kalau nggak bisa. Maka jadilah dia ideologi. Itu loh. Terlepas dari ini ya, semua kalian mau bilang Islam jelek lah, Islam bagus lah, pokoknya itu naturnya. Nah, apakah bagus apa enggak tergantung, tidak ada bagus nggak bagus, pokoknya itu tergantung bagaimana kita di awalnya, titik awalnya di mana, ya kan. Nah, kalau kita mau ngomong ya kita sebagai orang yang melihat ya nggak bagus, tetapi bagi mereka bagus kok, mereka senang kok. Bagus nggak bagus kan gini kan kata kita, betul nggak? Kata kita nggak bagus. Mungkin saya nggak seneng aja. Kalau misalnya kita disuruh pakai jilbab, istri saya nggak seneng aja. Anak saya suruh pakai jilbab, saya nggak mau aja. Gitu loh. Ya kenapa? Iya nggak mau, nggak bebas mereka, nggak boleh begitu kan. Hanya gara-gara demi saya nggak berdosa, mereka disuruh ditutupin. Nggak ada bedanya. Sebab pada kenyataannya dosa nggak dosa itu bukan gara-gara mereka, tapi dasarnya hati saya kotor kan. Itu loh. Nah, tetapi masalahnya Islam yang berpandangan bahwa oh memang hati kita yang kotor, orangnya yang nggak perlu. Nah itu dianggap bukan Islam lagi. Nah itu masalahnya. Ya kan kemarin kita bahas ya Adi Armando, udah dianggap bukan Islam. Gus Dur udah dianggap bukan Islam. Bahkan adiknya sendiri aja neladung dia. Sedangkan Buya Sakur dianggap bukan Islam. Coba ada nggak itu apologet Islam yang mengutip Buya Sakur, yang mengikuti Buya? Nggak ada. Semua apologet Islam di TikTok, di YouTube itu semua kiblatnya Zakir Naik yang bunuhlah kafir. Sementara orang-orang seperti Buya Sakur itu dianggap bukan Islam lagi. Selesai sudah. Sementara yang orang-orang seperti Buya Sakur itu jumlahnya sedikit, didominasi tidak mungkin banyak ya, walaupun banyak pun nggak berani, untuk melawan dominansi dari yang menjadikan Islam itu sebagai alat ideologi untuk mencapai kekuasaan.
Itulah masalahnya. Beda di Kristen. Ya, saya aja berani mengatakan Yesus bangsat kok. Karena Yesus yang mana nih? Wah, coba di Islam ngomong-ngomong begitu, bisa dibunuh. Betul? Iya, iya. Saya aja Amin, berani ngomong Yesus amin. bangsat kok. Karena apa? Yesus yang saya sembah, bukan Yesus yang suka mendirikan gedung gereja. Yesus yang saya sembah, Yesus yang tidak pernah memerintahkan untuk membeli rumah 10 M. Tapi disuruh jualah segala milikmu, bagikan kepada orang miskin. Buyang kan coba. Tapi kebanyakan Yesus yang disembah oleh orang yang mengaku Kristen di Indonesia, coba kalau disuruh diakonia, angel, keenaken, kasih pangan, keenaken. Tapi begitu suruh, oke, gereja kita mau membangun, langsung tuh sama-sama. Padahal setelah itu gerejanya miliknya siapa? Ya miliknya Pak Pendeta. Kan goblok kan? Nah, itu Tapi kalau tapi kalau mau cari Yesus di sini banyak, Pak Po. Tapi mereka bilangnya nggak Yesus, manggilnya Jesus. Jesus. Iya. Iya. Jesus. Makanya saya bilang Yesus yang disembah oleh banyakkan orang Kristen di Indonesia itu bukan Yesus yang itu, bukan Yesus yang mengajarkan, ayo kita kasih makan orang miskin, yuk kita belajar mengampuni, yuk, enggak. Yesus yang disembah itu pokoknya siapa yang berani menghujat kamu akan saya penjarakan, akan saya libat, akan saya binasakan. Yuk kita bangun rumah yang mewah, kalau ada orang minta-minta keenakan kowe. Gitu loh, keenakan kamu. Wah, Yesus itu Yesus bangsat itu yang begitu tuh. Itulah. Nah, Islam itu juga begitu tuh sebetulnya. Masalahnya kalau di Islam kamu berani ngatain yang tidak baik tentang Muhammad, kelar hidupmu besok. Sunat langsung. Iya. Kalau di Kristen, ya, saya pernah maki-maki Tuhan Yesusnya saya ya, karena saya salah waktu itu. Wah, ternyata saya yang salah. Makanya saya ngerti, ternyata ada Yesus yang lain. Ya kan, Yesus yang disembah oleh para pendeta-pendeta yang suka bikin gedung-gedung mewah itulah Yesus yang lain. Pendeta-pendeta yang tidak peduli dengan bencana itulah Yesus yang lain. Yang menyembah, yang mengajarkan Yesus yang lain, itu Yesus bangsat itu. Ya, itulah. Makanya judulnya kita hari ini apa? Indonesia itu tidak butuh gedung gereja baru. Indonesia itu butuh dikasih makan. Programnya Prabowo itu benar, harusnya organisasi gereja, yayasan gereja itu ngumpulin kolektor itu buat ngasih makan, bukan buat bikin gedung baru. Coba buat apa gedung baru coba? Mengapa perlu gedung baru? Ada yang bisa jawab nggak tuh? Apakah kita perlu gedung gereja baru? Kalau gerejanya dipik, gedungnya nggak mentereng kan, konglomerat nggak mau ke gereja, Pak Po. Injil itu bukan buat orang kaya loh. Ayo loh. Ayatnya jelas. Itu kan pandangan mereka kan lain. Lihat aja itu gereja yang lagi salah berarti Yesusnya beda, kitabnya beda berarti, yang mereka baca beda dengan yang saya baca. Nah kan saya udah bilang, saya udah pernah ngomong sama pendetanya. Nah makanya Pak Andi, itulah dia salahnya. Ya. Ketika ditanya kan kabur kan? Gerejanya begitu. Lihat aja tuh fotonya, pembangunannya belum selesai tuh di PIK. Di PIK itu orang-orang kaya itu tidak perlu membangun gereja loh. Di PIK itu orang-orang kaya perlu urunan, terus patungan, ya, untuk membantu orang-orang Indonesia yang tidak bisa sekolah, yang tidak bisa makan. Nah itu kan dari si Paul Zhang. Kalau dari Paul Zhang bukan, dari Tuhan Yesus yang asli. Dari Tuhan Yesus yang asli. Dia mesti lihat Parlente dong, gerejanya gedungnya gede. Wah, itu berarti Yesusnya bangsat. Yesusnya dia bangsat berarti. Yesusnya dia bangsat berarti, bukan Yesus yang asli. Nah, kenapa harus sekeras ini ya? Karena dia ngomongin baik-baik udah pada nggak mempan. Iya kan? Cuan Mogi dikejar sama Pak Andi. Mana urusan? Udah, saya Pak Paul gini, orang dia udah enak makan nasi goreng, suruh makan Indomie, ya nggak mau lah. Berarti dia harus masuk neraka.
Harus masuk neraka. Ayatnya bunyi begitu. Barang siapa ingin menjadi pengikutku, dia harus sangkal diri, pikul salib. Dia biasa makan nasi goreng, lalu disuruh makan Indomie nggak mau, berarti dia nggak bisa sangkal diri. Ya Loh, manusiawi lah. berarti dia bukan manusiawi, berarti dia bukan pengikut Yesus, dia pengikutnya Yudas Iskariot. Orang yang suka dengan harta, yang suka mencuri donasi, ya kan? Kayak Edi sama Saifuddin, donasi itu kan sebetulnya untuk orang miskin, tapi kan dicuri kan sama mereka kan untuk bikin rumah. Ya kan, saya ingat dulu Saifuddin ya. Ya, Sarah ayo tenang. Kalau kamu kita bantu Aceh nanti kita beli rumah satu. Memang dia sudah niat memaling si Saifuddin itu, memaling duitnya Aceh dari awal. Saksinya banyak, saya masih simpen videonya. Dari awal sudah niat memaling si Saifuddin itu. Enggak heran habis dia sekarang semua. Edis pun sebentar lagi kelar itu hidupnya tuh. Percaya saya. Saya dulu ngomong ya, waktu Agatha begitu ya, nih lihat ya sebentar. Saya ngomong di pemuridan karena Tuhan tidak suruh saya tegur Agatha. Jadi saya cuma ngomong di kelas. Kamu lihat ya nanti Agatha sebentar lagi kelar. Kelar juga Agatha kebongkar semua. Elia Miron, wah lihat nih sebentar lagi nih. Saya nggak menceritakan cuma cerita di kelas hati-hati dengan Agatha dan Elia Miron. Pengajarannya banyak yang salah, hidupnya pun tidak baik. Kelar kan sebentar aja kan, ya kan? Karena etis, Tuhan suruh saya tegur. Tadinya enggak, ya kan? Wah, tetapi begitu tegur, kalau saya sudah tegur, jangankan cuman ini, seluruh dunia aja saya lawan kok. Ya kan? Seluruh setan yang ada di semesta ini pun saya lawan. Sombong, bukan sombong. Karena saya ada backingannya Tuhan Yesus yang ngajari saya ngasih makan orang-orang miskin. Nanti Juan Mogi nanya, tuh, Pak Andi, tanya tuh sama yang ngajari Pak Andi tuh. Suruh jual hartamu. Ditanyain gitu nggak sama Juan Mogi? Kalau ditanya, jawab Pak. Sudah Pak. Pak Paul sudah jual seluruh hartanya. Seluruh rumahnya semuanya diberikan orang miskin. Sudah. Gitu Pak Andi. Sudah Pak Paul sudah lakukan. Gitu Pak. Hamba Tuhan itu harus yang pertama neladan, ngasih contoh. Kalau jemaat ya susah. Saya suruh Pak Andi jual ngerti, ya susah Pak. Pak Andi bukan pendeta, Pak Andi bukan pemimpin jemaat. Saya ngasih contoh Pak Andi buat menjual. Pak Andi cuma bisa apa? Oke lah, aku yang penting kayak Sakeus, separuh hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Loh saya pendeta, harus seluruhnya. Kalau Pak Andi, ya kayak Sakeus, separuh hartaku kuberikan orang miskin. Kalau ada yang kutipu, kubalikan 4 kali lipat. Kalau saya ya seluruhnya dan tidak punya apa-apa, Pak sekalian semua lihat rekening saya tidak akan ada uangnya. Karena apa? Udah diberikan semua. Saya kemarin dikasih uang 100 juta, tak bagi lagi ke orang-orang. Beberapa waktu yang lalu ada lagi kasih uang saya 40 juta, tak bagi lagi. Ada yang kasih berapa ribu, tak bagi lagi. Pamer, loh saya kan kasih teladan, saya lagi ngasih contoh. Masalah pamer apa urusan saya sama Tuhan. Kalau saya pamer, berarti saya nggak dapat upah saya. Ngapain kemarin tak bagi-bagi orang miskin begini tak makan sendiri. Saya kan punya urusan sama Tuhan, tapi ini saya lagi ngasih contoh. Ya kan? Nah, bagaimana dengan Islam balik lagi? Islam yang kayak Buya Sakur itu nggak laku, bukan Islam. Malah dibilang suruh jadi Kristen sekalian katanya kan. Loh, saya bilang, suatu ketika saya di Jerman, di Asilum ya, ada orang Syria Islam. Dia pokoknya bilang di Syria itu lebih baik, beginilah, begitulah, segala macam. Terus saya bilang sama dia, ya, loh, kenapa kamu ke sini? Ya karena orang Jerman itu mengadu domba orang Syria. Loh, kamu bodoh dong berarti bisa diadu domba. Emang level IQ kamu itu seberapa sih kok gampang aja diadu domba? Ya, wah. Terus orang Jerman itu tidak baik. Orang Jerman itu kafir, orang Jerman itu apalagi. Saya itu sampai masak dapur aja sama dia didiskriminasi. Kamu enggak boleh pakai ini. Ya, kamu kan haram makan babi. Nah, terus saya bilang sama dia, kalau manajernya camp ini bilang begitu, saya akan taati. Karena ini hukum Jerman. Tapi kalau kamu yang bilang, sorry, kamu ada di Jerman. Negaranya orang Kristen, saya bilang begitu. Wah, apa mereka tidak baik, orang Kristen tidak baik. Loh, kamu tiap bulan dikasih 320 euro di Jerman. Ya. Terus kamu dikasih camp, dikasih rumah. Kamu disekolahkan, dileskan bahasa Jerman.
Kamu dikasih kartu asuransi, kamu kalau sakit nggak akan mati di jalan deh pokoknya lah. Ya itulah, mereka itu orang-orang Islam tanpa Al-Quran. Lah, saya bilang, orang Jerman itu kagak ada yang baca Al-Quran. Bahasa Arab saya kagak ngerti. Orang Jerman itu bacanya Alkitab. Nah itu loh Pak. Jadi orang-orang yang seperti Buya Sakur yang sebenarnya dia, menurut saya, dia menghayati arti Tuhan yang sebenarnya. Gus Dur, menghayati arti Tuhan yang sebenarnya. Tetapi kan dianggap bukan Islam lagi. Kan kacau ini orang-orang Islam pikir otaknya ini gimana cara berpikirnya. Si Habib Rizik, siapa Menahem Ali, si grupnya siapa itu, siapa Zakir Naik, Mualaf Center. Ini kan otaknya kan di mana kan? Ya kan? Orang yang seperti orang-orang yang seperti apa namanya, yang seperti Buya Sakur dianggap jadi Kristen aja sekalian. Saya baca di ini ya, jadi Kristen saja sekalian Pak. Saya bilang jangan-jangan dia sudah Kristen pula lagi. Ya kan? Nah sekarang balik orang Kristennya edan. Ketika 300 tahun orang Kristen dikejar-kejar mau dibunuh gara-gara orang Kristen berkata Yesus itu satu-satunya Tuhan, mau dibunuh tuh sama Kaisar Roma tuh. Satu-satunya Kurios, satu-satunya Tuan, Adonai, majikan. Mau dibunuh tuh sama Kaisar Roma. 300 tahun tuh dari zaman Yesus sampai dengan zamannya Konstantinopel. Sekarang diajarin lagi katanya Yesusnya punya Tuhan, persis ajarannya Muhammad. Lah, ya nggak heran sih, mereka memang itu ya mereka juga begitu, kelakuannya sama kan. Mereka sama seperti Zakir Naik, sama seperti Moko Kinta, yang bunuh saja darahnya halal itu Yudi Mulyana. Iya kan? Lihat ya pengikut-pengikutnya itu yang katanya Yesus punya Tuhan. Si siapa itu? Pengikut-pengikutnya si Edis itu, anjing-anjingnya itu, asu-asunya. Wih, ngeri tuh. Ya kan? Kejang-kejang semua tuh di tempat kita tuh. Nah, sekarang kan kita jadi mengerti kan, dari buahnya kita tahu pengajarannya coba. Oh ini Paul mulutnya comberan. Ya emang kenapa kalau comberan? Kamu taruh berlian 70 karat di comberan. Pak Andi mau ambil nggak Pak? Ambil lah. Bohong kalau nggak mau. Bohong kalau nggak mau. 70 karat kok nggak mau diambil, bodoh. Ambil. Biar di comberan juga dicuci. Iya kan? Permata itu tetap Kalau permata. 100 US dollar, ya kan, jatuh ke kali, kena lumpur. Ya gue ambil. bersihin, tapi value-nya masih $100 kan. Ambil 100, jangankan berlian 70 karat, $100 aja tak ambil kok. Itu comberan kok. Edan po. Kita bersihin, Udah BO-nya masih tetap iya, value-nya bersihin. $100. Iya. Ini mah orang gila kan. Coba, apakah setelah kita kasih makan, ya orang-orang ini pada protes. Wah ini yang ngasih makan orang comberan, gak sudi aku makan. Ya, jangan Ya makan. Medan, kita kirim nih ke Tarutung kemarin yang ngumpulin 250 juta kan di YouTube-nya si Comberan ini kan. Di Comberan ini lah, YouTube Comberan lah ya. 250 juta itu mereka tuh kalau tahu kira-kira mau dimakan nggak tuh? Yang kiriman kita tuh 250 juta belikan makanan itu. Bohong kalau nggak dimakan. Ya bohong. Iya enggak? Nah, itu loh. Kita cerita logika yang benar. Ya kan? Kenapa saya berani mengatakan Yesus bangsat? Karena kamu tidak peduli dengan orang-orang miskin. Ayo bangsat kan, gila kan? Itu loh. Tapi kalau memang ya, kalau ini saya ngomong beneran ya, saya serius ya. Kalau memang Tuhan Yesus itu kayak gitu, saya nggak mau ikut Yesus loh, sungguh. Amit-amit saya nggak mau ikut Yesus. Kalau Tuhan Yesus memang mengajarkan seperti itu ya, saya nggak mau loh. Ya kan? Ya maaf kata saya lebih baik daripada Yesus yang seperti itu. Hidup saya lebih baik lah. Ya, saya nggak mau ikut Yesus yang kayak gitu. Nah dari situlah makanya ya sebenarnya Indonesia nggak butuh gereja. Indonesia itu butuh orang-orang Kristen itu bertindak aksi yang nyata. Karena pembangunan gereja itu menghabiskan sumber daya yang luar biasa dari gereja loh, pembangunan gereja itu. Kita aja nyewa saja ya, kita tersedot loh.
setiap bulan itu tiket 2.500 ya 40 juta ya buat bayar sewa gereja. Saking ini ya kita bayar sendiri. Serius saya bayar sendiri ya. 40 juta saya gereja bayar sendiri. Ini enggak udah ditekatin. Udah saya tekatin. Ya, kita bayar 2.500 euro ya. 2.350 euro. Sekarang 2.500 pastori dengan gereja. Oh, kita bayar. Kalau nggak ada yang nyumbang kita bayar sendiri. Ya enggak, ini enggak. Memang sudah kita tekad. Wong saya punya rumah aja saya jual tak bagi ke orang miskin kok. Apalagi cuman gua 2.000. Pret, ya terserah kamu kalau nggak percaya. Iya kan? Nah, yang jalanin kan saya, anak saya, istri saya. Makanya lihat, keluarga saya kumpul, akur, baik, bahagia. Iya kan? Ada nggak istri saya ninggalin saya? Saya selama pelayanan begini. Istrinya saya Pudin aja kabur. Minggat. Malah ya maaf, malah dientotin sama orang lain kan? Iya kan? Istri saya kan tetap baik, anak saya baik, dua-duanya semua coba. Kenapa? Itu berkat. Saya memang nggak punya uang. Saya memang nggak punya uang. Saya memang miskin, tapi saya memperkaya banyak orang dan anak-anak saya jadi diberkati gara-gara itu. Saya sendiri 50 tahun sudah begini, bisa naik mobil Peugeot begini, jalan-jalan kemana-mana, nggak dorong mobil, nggak mogok. Sudah terima kasih. Mau ngarep-ngarep lebih kayak apa sih? Mau kayak Pak Andi misalnya jalan-jalan. Ya menurut saya Pak Andi ke Hawaii pun kemana-kemana Pak? Aduh tempat yang bagus itu Pak. Saya lupa tempatnya namanya itu. Samoa. Tahiti itu tempatnya bagus. Tapi buat saya Pak, Netherlands is paradise Pak. Bora-bora. Tidak ada yang lebih indah. Bora-bora. Walaupun Bora-bora bagus Pak, tapi buat saya Belanda itu saya belum pernah lihat negara sebagus Belanda Pak. Ya mungkin karena saya belum pernah pergi kemana-mana. Tapi dibanding dengan tempat tinggal saya dulu, ya Belanda luar biasa lah Pak, udah kayak sorga Pak. Cukuplah buat saya Pak, jangan serakah lah. Kita minta kayak Pak Andi gitu ya. Saya nggak usah serakah lah, saya udah begini aja udah kamsya sama Tuhan Yesus sama Tikongkong coba. Itu enggak Pak? Anak saya sekolah di sini saya nggak perlu pusing. Jadi saya perlu apa di sini? Saya punya uang ya saya buat pelayanan semua uang saya. Habis-habisan barangkali Tuhan berkenan saya bisa menabung mahkota saya di sorga. Barangkali, ya kan? Artinya jerih payah saya nggak sia-sia. Tapi kalau ternyata ada ketidakbaikan di hati saya, ya paling tidak kan seperti lolos dari api katanya Rasul Paulus. Saya tetap selamat dan anak-anak saya tetap baik. Karena kan hukum alam tetap nggak bisa dibohongin. Barang siapa menabur ya pasti menuai. Itu. Jadi itulah bedanya ya. Islam itu adalah sebuah ideologi, bukan jalan hidup lagi. Karena kalau Kristen sekarang ini lagi mau dijadikan ideologi itu sama gerombolannya si sampai itu Saifuddin CS itu sama Edi Saiful itu lagi mau dijadikan ideologi, nggak boleh, jahat, nggak bisa tuh. Ya. Mau dikacaukan, mau buat sarang buat cari duit, menjadikan sarang penyamun sama si Edi sama Saifuddin sama Sofiatul itu. Kristen mau dijadikan sarang penyamun, sarang lonte, sarang gigolo. Ya kan? Saya sampai ngeliat video Saifuddin sampai jijik saya itu ya. Itu teman saya loh yang dirayu istrinya Saifuddin, yang sama Saifuddin dirayu istrinya itu. Ya kan Saifuddin itu ngerayu istri dari teman saya, sampai menjijikan sekali. Sampai saya kalau dengar suaranya Saifuddin aja pengen muntah saya. Makanya begitu lewat video saya langsung tak skip. Ya. Menjijikan sekali. Ini orang ngaku-ngaku pendeta ngerayu-ngerayu istrinya orang. Compong. Sinting. Saya kalau ada pendeta di sebelah saya mah tak gebuk, tak banting, tak hajar beneran itu. Kalau ada pendeta ngerayu istrinya orang. Pendeta bangsat. Pendeta anjing kurap. Ya itu kalau saya loh ya. Kalau kalian senang dengan pendeta seperti itu ya berdoa saja supaya istrimu jangan ditiduri sama pendetamu. Haleluya. Saya kalau ngeliat ada pendeta ngerayu istri orang pengen tak gulung gitu ya. Ya, itulah ideologi, bedanya ideologi dengan ajaran Yesus yang sesungguhnya, dengan Yesus yang bangsat. Yang tadi. Oke, lanjut. Aduh, luar biasa. Keras ya.